ini sudah tidak bisa dikatakan kurang bermoral, sangat tidak bermoral. Nah, mengapa? Karena kita masuk ke dalam universitas ini harusnya bisa mendapatkan suatu esensi yang lebih bagus. Menjadi PTNBH artinya sudah sangat layak dan sudah berakreditasi unggul, bahkan ada internasional di berbagai jurusannya. Kita masih mengedepankan asas balas dendam senior dan junior yang pernah terjadi setiap saat. Terkait dengan tindakan bullying ini sudah masuk dalam bullying, orientasi seksual kan. Nah, dan tindakan yang juga dilakukan oleh Unsri terutama, saya rasa cukup agak kurang gahar lah. Selamat sore, Lentera viral lebih dari A1. Baru-baru ini ada kabar mengejutkan dari sebuah universitas negeri di kota Palembang di mana ada dugaan perpeloncoan di lingkungan perkuliahan. Bersama kita sekarang ada Mas M. Faris Akendra, jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Sriwijaya, merupakan mantan Wakil Ketua BEM Unsri 2024. Boleh kita ngobrol sebentar ya Mas ya tentang apa yang sedang terjadi baru-baru ini ya, yang sedang viral ya? Boleh. Menurut Mas sendiri, bagaimana itu Mas beritanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baru-baru ini benar terjadi kasus perpeloncoan yang terjadi di Universitas Sriwijaya, yang tepatnya terjadi pada saat ospek mahasiswa baru. Nah, jadi rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh salah satu organisasi himpunan jurusan di Fakultas Pertanian, di mana adanya agenda dan adegan mencium sesama jenis. Meskipun dalam tanda kutip yang dicium adalah kening, tetapi saya rasa sebagai mahasiswa itu tidak pantas dilakukan. Kurang bermoral ya? Kurang bermoral. Itu dilakukannya itu tuh ketika ospek univ atau ospek organisasi atau bagaimana Mas? Kalau informasi yang saya dapatkan melalui teman-teman yang berada dalam satu jurusan, ospek itu terjadi untuk ospek jurusan. Jadi kan pada saat penerimaan mahasiswa baru, sebenarnya Unsri ini sudah lebih dulu melaksanakan 3 kali ospek. Sekarang sebutannya itu PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Betul-betul. Nah, tetapi ada beberapa organisasi itu juga ikut melaksanakan kaderisasi disebut. Nah, untuk jurusan itu lebih ke arah kaderisasi. Begitu. Begitu ya, menurut pandangan Mas sendiri nih sebagai mahasiswa Unsri ya, apakah itu pantas atau kurang bermoral, gimana yang dimaksudkan? Oke, jadi kalau mau ditarik ke belakang lagi, sebenarnya pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang ada di Unsri ini sudah cukup bagus. Betul. Nah, tetapi memang ada beberapa organisasi. Saya pernah bilang kepada teman-teman sebenarnya tidak semua organisasi itu bagus, tidak semua organisasi itu buruk. Tergantung bagaimana orang-orang yang di dalam organisasi tersebut memanage, bagaimana kader-kadernya, bagaimana kegiatannya, bagaimana timelinenya. Nah, terkhusus pada saat kegiatan ini sudah tidak bisa dikatakan kurang bermoral, sangat tidak bermoral. Nah, mengapa? Karena kita masuk ke dalam universitas ini harusnya bisa mendapatkan suatu esensi yang lebih bagus, sehingga kita bisa membedakan bagaimana orang-orang yang dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, terutama di universitas yang terluas di Asia, terutama Asia Tenggara, gitu. Sebagai universitas
negeri yang terbaik di Sumatera Selatan bisa dibilang ya. Bagaimana tanggapan menurut Mas? Bagaimana tanggapan nanti Unsri ini harus bagaimana untuk kedepannya? Jadi kita bisa lihat bahwasanya Unsri salah satu universitas negeri top yang ada di Sumatera Selatan bahkan di Indonesia. Saya melihat bahwa Universitas Sriwijaya tidak bisa lagi mentolerir hal-hal yang demikian. Bagaimana bisa Universitas Sriwijaya yang sekarang sudah berstatuskan perubahan dari PTN BLU menjadi PTN BH, artinya sudah sangat layak dan sudah berakreditasi unggul, bahkan ada internasional di berbagai jurusannya, kita masih mengedepankan asas balas dendam senior dan junior yang pernah terjadi setiap saat. Begitu. Masnya kan mantan wakil ketua BEM kan, berarti udah tahu nih gimana seluk-beluk Unsri, gimana perkuliahan dan anak-anaknya ya. Pernah nggak Mas menemukan masalah yang seperti ini sebelumnya? Oke, jadi sebenarnya permasalahan setiap tahunnya pada saat pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, ada beberapa, bahkan hampir 80% program studi itu punya namanya kaderisasi. Nah, kaderisasi ini terus berulang, tidak hanya terjadi pada satu jurusan saja, tetapi setiap tahun 2024, mulai dari saya menjabat menjadi wakil ketua BEM Unsri pada saat tahun 2024 itu ada beberapa temuan-temuan informasi yang saya dapatkan bahwasanya juga terjadi, tetapi tidak sampai ke arah hal-hal yang seperti ini, hanya sekedar terjadi kaderisasi yang berlebihan tetapi tidak ke arah orientasi kekerasan seksual demikian, tapi hanya sebatas kekerasan fisik. Nah, itu kan juga tidak bisa ditoleransi. Sebenarnya hal-hal yang demikian ini bukan tidak mungkin dilakukan setiap jurusan, tetapi harusnya sebagai jurusan yang hadir di universitas terbesar di Asia Tenggara ini tidak lantas langsung melakukan hal-hal yang berbau orientasi seperti ini sih, Mbak. Pernah nggak Mas? Berarti kan udah pernah nih nemu walaupun tidak sampai tidak bermoral ini. Apa yang dilakukan oleh BEM Unsri untuk menanggulangi itu? Oke. Jadi ada yang namanya preventif, Mbak. Jadi pada saat PKKMB Unsri selalu saya tekankan bahwasanya kita di Unsri ini punya namanya BEM Fakultas, punya namanya BEM Universitas, punya himpunan program studi. Seharusnya tindakan yang dilakukan seperti ini sudah bisa dicegah terlebih dahulu. Betul. Akan tetapi selalu dan selalu bahwa hal-hal seperti ini terjadi oleh abang-abangan, oleh kakak-kakaan yang paling tua. Nah, informasi terakhir yang saya dapatkan bahwa hal yang terjadi pada saat perpeloncoan yang mencium sesama jenis meskipun mencium kening, Betul. itu juga ada keterlibatan dari alumni. Bagaimana itu ceritanya, Mas? Jadi sudah terjadi konferensi pers kan oleh mahasiswa yang terlibat pada saat itu. Kegiatan yang dilakukan itu sebenarnya kegiatan yang positif di awal. Ada yang namanya word cleaning up pada saat itu. Nah, tetapi dilanjutkan ada rangkaian yang cukup membuat viral Universitas Sriwijaya lagi-lagi, itu adanya ajakan, ada seorang ketua pelaksana lah pada saat itu, koordinator gerakan yang hal ini, itu mempunyai ide untuk menghukum teman-teman yang tidak punya rasa solidaritas. Nah, sebenarnya kita organisasi ini selalu berlandaskan solidaritas. Sebenarnya tidak kalau hal ini. Ini hanya berdasarkan pemuasan rasa senioritas, bukan solidaritas, Mbak. Jadi, pada saat itu, orang-orang yang melakukan kesalahan satu, semuanya juga kena. Betul. Di sana. Sebenarnya, awal mula kejadian ini, itu rasa iseng, Mbak. Oh. Rasa iseng. Karena ya? informasi yang saya dapatkan lewat konferensi pers kurang lebih 1-2 jam yang lalu,
itu diucapkan bahwa ini nih sekedar hanya untuk foto dan dikirim kepada orang yang bersangkutan saja. Tetapi ya namanya media sosial, di-up dimanapun, itu kemungkinan persentase viral apabila melakukan kesalahan tinggi. Jadi dia tuh tidak ada di rundown acaranya ya Mas? Tidak ya? ada. Jadi dia itu tuh ibaratnya tuh di tempat tidak sengaja melakukan hal itu atau bagaimana? Jadi kegiatan ini kan kegiatan rangkaian dari kaderisasi, ya, Iya, Mbak. betul. Kegiatan rangkaian dari kaderisasi yang memang di-up dalam rangka formal. Jadi ada sebuah kegiatan untuk bersih-bersih lah, untuk happy-happy lah, untuk mendekati solidaritas lah. Tetapi kan ada beberapa oknum abang-abangan, oknum kakak-kakak yang kayaknya udah cukup jauh usianya kan, Iya. itu masih ingin terlibat. Oh. Nah, mungkin masih ada efek post power syndrome mungkin, jadi masih merasa bahwa dirinya adalah pemimpin, jadi Ikut campur. lah Iya, pada saat itu. Jadi melakukan hal dan membuat viral kembali begitu. Jadi tindakan Unsrinya apa? Tindakan Dari BEM Unsri untuk menanggulangi ini. Nah, jadi tindakan dari BEM Unsri untuk kasus ini, Untuk kasus sekarang? ini BEM Unsri itu yang pasti membuka aduan terkait dengan tindakan bullying ini. Ini sudah masuk dalam bullying, Iya, orientasi betul. seksual kan. Nah, dan tindakan yang juga dilakukan oleh Unsri terutama, saya rasa cukup agak kurang gahar lah. Kenapa saya bilang kurang gahar? Hal ini kan terjadi tidak hanya dirasakan oleh satu orang saja, tetapi ketika kita melihat video dan di lapangan, itu bahkan 20 orang lebih. Artinya ini terjadi kasus bullying yang tidak dirasakan oleh satu orang saja. Unsri, tindakan yang dilakukan oleh Unsri, satu, itu membekukan organisasinya. Organisasi yang melakukan ataupun yang menaungi hal-hal ini, itu dibekukan selama 1 tahun. Terus yang kedua, saya sangat menyayangkan Unsri, saya sangat menyayangkan tindakan Unsri hanya memberikan surat peringatan. Hanya memberikan surat Hanya peringatan memberikan kepada surat pelaku. peringatan kepada pelaku. Itu kan saya rasa sudah tidak cocok lagi memberikan surat peringatan kan. Ya setidaknya bisa dilakukan hal-hal yang lebih bisa dibilang, kalau tidak ada orang yang beretika, kenapa kita harus langsung beretika juga terhadap diri Betul. mereka kan? Nah, Unsri harusnya bisa melayangkan hal-hal yang lebih tajam lah. Menurut Mas, apa yang harus dilakukan Unsri untuk Kalau sampai untuk melakukan drop out itu kurang lah. Tetapi cukup kalau dari tindakan Unsri, karena Unsri tidak bisa melakukan pelaporan kan. Iya, betul. Unsri tidak bisa mempidanakan seseorang, tetapi yang bisa dilakukan oleh Unsri itu adalah melakukan sanksi. Berupaya bisa untuk 1 semester, 2 semester kan. Karena orang-orang yang terlibat dalam hal ini kan bisa dirasakan oleh orang lain. Betul. Bukan hanya 1 orang saja. Itu sih, Mbak. Jadi saya rasa hal yang dilakukan Unsri itu masih kurang detail lah. Kalau memberikan surat peringatan oke, tetapi rangkaian dari surat peringatan ini kan apa? Harusnya Unsri ini juga bisa melakukan sanksi berupa sanksi akademik. Efek jerahnya kurang ya, Mas? Efek jerahnya kurang. Betul. Karena kalau mau surat peringatan pun, nanti di pikiran orang-orang, karena orang ini kan sekarang lebih takut viral. Betul sekali. Apapun yang dilakukan oleh organisasi itu, oleh individu itu, oleh oknum itu, apabila tidak viral, maka dianggap itu sebuah tradisi. Sudah biasa. Sudah biasa. Zaman abang dulu, Iya, kalau orang betul. bilang kan zaman Betul, Abdul betul. itu zaman abang dulu. Kan? Nah, begitu. Ini kan kalau ada bahasanya kan, ini yang kenanya aja, yang tidak kena kan bertahun-tahun ke belakang kan mungkin ada. Biasanya Mas, kan kalau untuk BEM sama organisasi itu kan bersinergi kan. Kalian melakukan kontrol itu nggak? Oke, jadi Mengontrol acara itu? terkait dengan setiap kegiatan apapun itu, mau kegiatan itu skala kecil, menengah, ataupun besar, itu kan sudah
ada yang namanya administrasi yang Betul. diperlukan kan. Jadi tidak kita bisa dibilang sulap lah, sulap kita punya ide langsung kita eksekusikan, tidak pasti Iya. punya rangkaian kan di sana manajemen pelaksanaannya gimana. Sebenarnya Unsri, baik itu fakultas, baik itu jurusan, baik itu kegiatan universitas, itu punya rangkaian administrasinya. Nah, artinya di sini hal-hal yang dilakukan seperti ini sebenarnya sudah diketahui oleh pihak-pihak yang lain, terutama oleh pihak kampus. Tapi sayangnya beberapa fakultas itu sudah mengetahui bahwasanya ada kegiatan ospek, kegiatan LDO, kegiatan kaderisasi. Tetapi memang upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh pejabat fakultas, terutama di tingkat dekan, wakil dekan 1, wakil dekan 3, yang terutama mengurusi, karena sekarang kan ada perubahan, Mbak. Kalau dulu itu WD3 menaungi bidang kemahasiswaan, sekarang itu lebih ke arah WD1. Nah, terus untuk teman-teman pada saat kegiatan pun sebenarnya ada upaya controlling dari BEM fakultasnya. Jadi seperti contoh nih, kami di ekonomi itu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh program studi, himpunan program studi, himpunan jurusan ataupun badan otonom itu harus ada persetujuan dan pengetahuan dari ketua BEM fakultas. Sehingga pada saat kegiatan kalau terjadi apapun itu, hal-hal positif dan negatif, ketua BEM juga harus ikut serta bertanggung jawab di sana. Artinya kan di sini controlling dari ketua BEM Fakultas Pertanian itu jadi tanda tanya. Ada taunya atau tahu tapi tidak mengetahui secara spesifik, atau justru tidak tahu. Itu kan jadi tanda tanya. Seharusnya untuk pembelajaran ke depan, seluruh kegiatan yang dilakukan oleh organisasi di bawah naungan fakultas itu harus diketahui oleh ketua BEM fakultas. Karena satu, itu atas nama fakultas. Betul. Mau itu program studi apapun itu, sebenarnya balik lagi yang akan di-highlight orang kan, oh ini fakultas A, oh ini fakultas B. Yang balik-balik lagi sebagai penanggung jawab sebenarnya adalah BEM fakultas. Koordinasi antara BEM fakultas dan BEM Univ itu bagaimana, Mas? Sebenarnya berbeda. Koordinasi BEM fakultas dan BEM universitas itu hanya sekedar komunikasi bagaimana kondisi permasalahan yang ada di fakultas. Jadi BEM universitas pun itu tidak bisa turun langsung harusnya, karena masih punya komando dari BEM fakultas. Apabila BEM fakultas sudah tidak menyanggupi, maka sebenarnya diambil alih oleh BEM universitas, seperti itu. Jadi kalau permasalahannya seperti ini, yang harusnya bertindak paling duluan, yang paling awal dan paling duluan itu sebenarnya yang bertindak adalah BEM fakultasnya, bukan BEM universitas. Karena dia yang paling tahu ya. Karena dia yang paling tahu dengan kondisi fakultasnya. Iya, betul. Kan ketua BEM universitas dan wakil ketua BEM universitas itu kan tidak pasti dari fakultas tersebut, dong. Iya. Nah, yang harusnya mengetahui itu tuh ketua BEM fakultas dan wakil ketua BEM fakultasnya. Berarti yang dipertanyakan itu adalah, jadi yang dipertanyakan itu adalah kenapa BEM fakultas itu tuh sampai tidak mengetahui. Benar. Sebenarnya bukan tidak mengetahui ya, tetapi yang Kecolongan. Kecolongan. Entah kecolongan ini karena kebiasaan atau kecolongan ini karena ketidaksengajaan. Nah, itu kan jadi juga poin permasalahannya kan. Harusnya dikasih peringatan juga lah untuk ketua BEM fakultasnya. Iya. Itu. Menurut Mas Aken, apa yang harus di-upgrade dari BEM ini? Oke. Dari BEM dan organisasi lah yang melakukan ospek agar tidak terjadi perpeloncoan lagi. Oke. Kita bahas bahwasanya sebenarnya kejadian hal-hal yang seperti ini kan sudah sangat lama. Iya, Bahkan sebelum tahun 2000-an bahkan sangat kencang kejadian-kejadian hal ini. Sebenarnya hal ini diadopsi dari zaman pendidikan kolonial Belanda. Ada sebutannya tuh initiation. Nah, hal itu kan proses perubahan di mana orang yang batas pendidikannya di sekolah menengah atas lah kalau sekarang kan, masuk ke dunia perkuliahan. Nah, hal ini kan
sebenarnya terjadi atas dasar rasa balas dendam. Abang dulu kena tinju, kenapa adik-adik juga tidak kena tinju kan? Iya, betul. Abang Asas dulu, balas dendam. nah itu kan kalimat yang paling santer sekarang kan, abang dulu deh, Iya. nah, abang Zaman dulu deh saya kan, dulu. zaman abang dulu, zaman saya dulu. Nah sebenarnya hal itu tuh sudah tidak relevan lagi Betul. di zaman sekarang yang harus saja yang seharusnya tidak lagi ada proses perpeloncoan, justru masih bisa ditemui. Bahkan ini nih yang viralnya doang. Iya. Hal-hal yang tidak viral pun masih Banyak. bisa kita temui. Ini tuh berarti yang paling parah, Mas ya? Sebenarnya tidak bisa dikatakan yang paling parah, tetapi ada beberapa hal-hal yang bahkan lebih parah. Bukan hanya di suatu universitas yang sedang viral ini saja, tetapi bahkan ada kasus sampai meninggal. Betul. Kan itu ada nih. Iya, betul. Nah, bahkan di universitas ini pun pernah terjadi kasus tenggelam akibat gara-gara ospek ini tenggelam di danau yang dimiliki oleh universitas ini. Oh, bagaimana itu, Mas? Di tahun before 2010 lah itu. Udah lama sekali ya. Informasi itu. Menurut Mas Aken, bagaimana agar supaya ini tuh tidak terjadi lagi di universitas manapun, terutama di universitas yang lagi viral sekarang ini? Oke, yang harusnya dilakukan satu, secara preventif tetap harus ada penegasan dari fakultas, dari pembina jurusan, dari ketua jurusan. Itu harus tindakan tegas, jangan sampai karena atas dasar asas kedekatan seorang ketua himpunan tersebut terhadap para pejabat yang ada di fakultas, itu jadi seakan-akan seenak-enaknya kan. Tutup itu yang mata pertama. gitu. Dari tingkat pimpinan itu harus ada penegasan. Apabila terjadi lagi, itu tidak hanya surat peringatan, tetapi memang ada sanksi yang memang harus ditegakkan. Harus ada sanksi tegas. Itu terkait dengan bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh seorang pimpinan fakultas. Nah, dari segi masyarakat ataupun kader organisasi tersebut harus berani. Jangan karena muka seram, jangan karena oh itu adiknya abang ini, oh itu ceweknya A, oh ini cowoknya B. Itu jadi kita ini sangat sering nggak enakan lah. Betul. Nggak enakan lah, nggak Betul. enak nih, nggak enak tuh. Nah, kita ini kan sebenarnya kita harus dulu peduli terhadap diri sendiri. Apabila diri sendiri sudah terancam, kenapa harus peduli sama orang lain lah? Begitu. Itu terkait dengan apa yang harus ditekankan dan apa solusi lah. Nah, yang ketiga, adanya upaya controlling Iya. dari ketua-ketua BEM fakultas, dari ketua-ketua program studi. Jadi bukan kita ini hidup di zaman kalau kata orang-orang organisasi sekarang nih, kita ini seperti hidup zaman Orde Baru. Padahal kelahiran tahun 2000. Belum ngerasain. Belum merasakan, tapi seakan-akan Iya, kita sudah tahu dan sudah paling fasih lah mengetahui kekejaman Orde Baru kan. Nah, kita ini zaman Orde Baru. Kita ini apa-apa harus izin, apa-apa harus permohonan kan. Nah, efek dari permohonan inilah sebenarnya antisipasinya. Jadi administrasi sudah betul, tapi tetap harus ada controlling lah Pelaksanaannya. pelaksanaannya. Kalau untuk sekarang ada posko pengaduan nggak, Mas? Kalau posko pengaduan dari pihak universitas ada. Kalau sekarang namanya Satgas PPKPT, Iya. Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan Bullying di universitas. Gitu. Ada satgasnya. Ada satgasnya. Ada ya? satgasnya. Baik, berarti sudah cukup bagus administrasinya Sudah cukup tinggal bagus. pelaksanaannya saja bagaimana. Benar, tinggal pelaksanaannya saja. Baiklah, demikian pembicaraan sore hari ini dengan Mas Faris Akendra. Terima kasih Mas atas kedatangannya sore hari ini di kantor kami. Kita semua berharap bisa memberikan yang terbaik dengan Amin. diskusi kita hari ini ya. Dan kedepannya menjadi lebih baik lagi untuk UNIF-nya, untuk BEM-nya, untuk organisasinya. Kita semua berharap apa yang terjadi kemarin tidak lagi terjadi untuk besok, untuk hari ini, untuk besoknya lagi, untuk besoknya lagi. Kita dari Lentera Viral, lebih dari A1.
Terima kasih, sampai jumpa kembali. Wow.